Rusia umumkan wajib militer, 10.000 relawan daftarkan diri ikut perang di Ukraina. Kremlin melaporkan setidaknya 10.000 orang telah mengajukan diri untuk ikut berperang di Ukraina dalam 24 jam setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi parsial. Melalui mobilisasi parsial, hingga 300.000 orang akan dikerahkan ke Ukraina, di mana warga sipil berusia 18 hingga 60 tahun untuk mengikuti wajib militer untuk memperkuat garis depan dalam perang di Ukraina. Rusia akan memprioritaskan penduduk yang memiliki pengalaman militer relevan seperti pengemudi tank, pencari ranjau, dan penembak jitu. Mereka akan menjalani pelatihan untuk mengasah kembali kemampuannya sebelum bergabung dengan pasukan lainnya. Militer Rusia juga telah membuat pusat panggilan untuk menjawab pertanyaan seputar mobilisasi tersebut. Pihaknya belum memberikan informasi resmi tentang jumlah orang yang sudah dipanggil ke pusat perekrutan. Namun sebagian warga telah mendaftar secara sukarela. Pada Jumat 22 September 22, Jubir Militer Rusia Vladimir Tamsky memberikan beberapa hari pertama mobilisasi parsial. Sekitar 10.000 warga datang di kantor perekrutan atas kemauan mereka sendiri tanpa menunggu panggilan. Tamsky mengatakan militer Rusia telah membentuk pusat komunikasi untuk menjawab pertanyaan dari warga secara individu ataupun organisasi tentang mobilisasi parsial. Sementara itu di media sosial beredar video soal respon warga Rusia setelah adanya pengumuman mobilisasi parsial dari Putin. Dalam video yang beredar di kota Yukita, Siberia, ada seorang pria yang tampak memeluk anggota keluarganya sebelum naik bus dan mereka tampak menangis. Kemudian dengan channel Telegram Mash beredar video menunjukkan antrian panjang warga menunggu untuk naik pesawat di wilayah Khabarovsk Timur sebagai bagian dari upaya mobilisasi. Berikutnya sebuah video yang diduga direkam di bagian selatan Republik Chechnya menunjukkan belasan pria di kantor rekrutmen setempat tengah diapit oleh polisi. Namun rekaman itu tidak dapat diverifikasi oleh AFP. Sementara itu Kementerian Pertahanan Rusia belum juga merilis video resmi dari pusat perekrutan dan belum memberikan informasi tentang jumlah orang yang dipanggil. Di sisi lain, sebagian orang menolak menjawab panggilan Walmil. Dekik mobilisasi telah mendorong banyak orang melintasi perbatasan Rusia. Mayoritasnya adalah pria usia militer yang tiba di Moskow. Kebanyakan dari mereka enggan berbicara dengan media. Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi warga Rusia dari komando cadangan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Kebijakan ini diambil usai Rusia mengalami kemunduran di Ukraina. Putin mengatakan pihaknya membicarakan soal mobilisasi parsial. Itu membuat hanya penduduk yang kini menjadi cadangan dan di atas segalanya orang-orang yang selama bekerja di angkatan bersenjata memiliki kemampuan militer dan kemampuan relevan, hanya mereka yang dikenakan wajib militer. Berdasarkan keterangan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, sekitar 300.000 tentara cadangan bakal dikerahkan dalam mobilisasi itu. Shoigu juga menuturkan tugas drama tentara cadangan itu adalah memperkuat garis depan pasukan Rusia di Ukraina. Sebagaimana dilansir dari Moscow Times, hukum Rusia mengizinkan mobilisasi dilakukan untuk menghadapi agresi asing atau serangan terhadap negara itu. Secara singkat, mobilisasi Rusia dimaksudkan untuk mempersiapkan ekonomi dari angkatan bersenjata Rusia dalam berperang dan juga mengerahkan tentara cadangan. Reuters melaporkan tentara yang akan dipanggil dalam mobilisasi itu adalah yang sebelumnya pernah bekerja di militer Rusia dan memiliki pengalaman tempur atau kemampuan militer khusus. Rusia sendiri memiliki lebih dari 2 juta tentara cadangan. Mereka termasuk orang-orang yang telah menjalani wajib militer, pensiunan pejabat, dan orang-orang yang meninggalkan pekerjaan aktif militer. Meski demikian, mahasiswa atau orang yang kini menjalani wajib militer di Rusia tak akan diikutsertakan dalam mobilisasi ini. Namun analis politik Rusia, Yekaterina Shulman menilai batasan orang yang dipanggil untuk mobilisasi itu masih tidak jelas. Shulman mengungkapkan mobilisasinya disebut parsial, tetapi tidak ada parameter atau teritori dan kategori yang ditampakkan. Sementara itu, aktivis HAM Pavel Chikov menilai Kementerian Pertahanan Rusia yang memutuskan siapa di mana dan dalam jumlah berapa orang-orang dikirim ke medan perang. Beberapa analis menilai proses mobilisasi ini bakal memakan waktu dan cukup membingungkan.
Pakar militer Rusia di lembaga RAND, Dara Mesjud, mengatakan bahwa Rusia sudah lama tak melakukan mobilisasi. Mereka bakal mengumpulkan orang-orang yang mengirimkan ke garis depan dengan latihan dan ketinggalan zaman kepemimpinan buruk serta memiliki kondisi yang lebih buruk daripada pasukan yang bertugas dan mengirim mereka sedikit demi sedikit karena tak punya waktu untuk menunggu. Mesjud juga menilai Rusia kemungkinan tak bakal mampu membentuk unit baru dengan waktu yang cukup tepat. Dirinya tidak yakin Rusia dapat membentuk unit baru yang berisikan tentara cadangan dengan batalion yang dapat berfungsi. Ini merupakan proses yang membutuhkan waktu beberapa bulan. Meskipun unit itu berhasil dibuat, Rusia mungkin hanya menugaskan mereka untuk tugas-tugas sederhana seperti di posisi bertahan. Mesjud menambahkan dalam jangka pendek Rusia dapat mobilisasi tentara untuk peran tipe infanteri, tetapi ini hanya untuk keberlanjutan bukan untuk menyerang. Sebagaimana diberitakan Reuters, tentara cadangan bakal diberikan insentif finansial dan dibayar setara dengan tentara pekerja, tetapi biaya tersebut jauh lebih banyak ketimbang upah rata-rata orang Rusia. Keuntungan ini membuat sejumlah pria di provinsi dengan upah yang lebih rendah tertarik untuk bergabung. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi tentara cadangan mulai 21 September 2022 dan bersumpah membela hak wilayah Donbas, Kherson, dan Zaporozhye untuk mengadakan referendum. Referendum akan menentukan apakah mereka akan bergabung ke Federasi Rusia atau bertahan di Ukraina. Putin juga menegaskan akan melanjutkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Paulo Ravlon, Direktur CP Foundation, mengungkapkan, setelah Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk, Zaporozhye, dan Kherson berintegrasi di Federasi Rusia, maka permainan akan selesai. Permainan selesai karena dengan integrasi itu Rusia memiliki landasan politik untuk menempatkan tentaranya di sepanjang perbatasan baru Donbas dan Ukraina. Dengan kata lain, setiap serangan di wilayah itu maka akan menjadi peperangan yang sah melawan Rusia. Menurut Ravlon, faktanya pemerintah AS telah berulang kali mengatakan negaranya tidak berperan dengan Rusia dan dia tidak ingin mengerahkan pasukan AS di lapangan untuk melawan Rusia. Referendum yang akan menentukan penggabungan Donetsk dan Luhansk ke Federasi Rusia akan digelar di 4 wilayah timur Ukraina pada 23 sampai 27 September. Dalam pidato pada Rabu 20 September 2022, Vladimir Putin menarik perhatian pada kebijakan intimidasi teror dan kekerasan dilakukan oleh Kiev terhadap penduduk Donbas dan Ukraina yang memiliki pandangan pro-Rusia. Wilayah Donbas telah berada di bawah serangan Kiev sejak 2014 ketika kudeta yang didukung AS membuat presiden yang terpilih secara demokratis, Viktor Yanukovych, dipergulingkan kelompok paramiliter neo-Nazi. Pihak berwenang de facto Ukraina melancarkan operasi anti-teroris terhadap penduduk pro-Rusia di Ukraina Timur pada April 2014. Terlepas dari upaya mediasi Eropa, Kiev telah menolak jalan rekonsiliasi dengan republik-republiknya yang memisahkan diri yang diuraikan dalam perjanjian Minsk 2014. Sementara itu, tokoh oposisi Ukraina, jurnalis, politisi, dan bahkan anak-anak yang menyuarakan pandangan yang bertentangan dengan agenda Kiev telah secara rutin ditempatkan dalam daftar musuh Ukraina oleh situs web terkenal Mirrorforce. Beberapa di antaranya tewas terbunuh setelah dimulainya operasi khusus Rusia pada 24 Februari. Pasukan militer Ukraina dan batalion neo-Nazi meningkatkan pembersihan terhadap Ukraina pro-Rusia terhadap penyiksaan dan pembunuhan tawanan perang Rusia. Putin lebih lanjut menggarisbawahi Washington, London, dan Brussels secara terbuka mendorong Kiev untuk memindahkan permusuhan ke wilayah Rusia dan bahkan menggunakan upaya ancaman nuklir. Presiden meyakinkan Rusia akan melindungi integritas teritorial dan kedaulatannya menggunakan semua sistem yang tersedia di mana Moskow memiliki beberapa jenis senjata, beberapa di antaranya lebih modern daripada senjata NATO. Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Rusia 24, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan bahwa Rusia memiliki 25 juta pria berbadan sehat yang siap bertugas. Mereka akan diberikan pelatihan tambahan sebelum dikirim ke garis depan dan tidak termasuk siswa atau mantan wajib militer. Shoigu juga mengklaim bahwa 5.397 tentara Rusia telah tewas dalam konflik di Ukraina. Sebelumnya pada Selasa 20 September 2022, Duma secara tiba-tiba mengesahkan undang-undang yang menjatuhkan hukuman untuk penjarahan menolak untuk berperang, menyerang, dan desersi. Aturan baru ini berlaku selama mobilisasi masa perang dan darurat militer. Menurut dekret baru, tentara cadangan yang diberlakukan sama seperti kontak biasa jika mereka gagal melapor untuk bertugas. Pada Rabu 21 September 22 malam, sesaat setelah pengumuman Putin, demonstrasi pecah di kota-kota di seluruh Rusia. Ivan Sidanov, sekutu dekat pemimpin oposisi yang dipenjara, Alexei Navalny, mengatakan tim Navalny siap mendukung semua aksi anti-perang. Menurut Google Trends, beberapa jam sebelum pengumuman Putin, pertanyaan bagaimana meninggalkan Rusia melonjak di mesin pencari, seperti halnya bagaimana mematahkan lengan.
Di hari yang sama, semua penerbangan ke Istanbul dan hampir semua penerbangan ke Yerevan terjual habis.